Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan sholat fardu dibandingkan dengan sholat sunnah. Hadis kelima. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila ar-rajuli yasumun nahar wa yaqumul laila wa la yashhadul jama'ah wa la jumu'ata faqala hadza finnar. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa siang hari, berdiri sholat malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjamaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dari kitab At-Targhib. Faedah: seorang muslim yang disiksa di neraka suatu ketika akan dikeluarkan juga dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan sholat sunnah tanpa mempedulikan sholat berjamaah dan menyangka dirinya orang yang soleh. Padahal kesempurnaan kesalehan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal, wanita yang suaminya tidak ridha kepadanya, dan orang yang mendengar adzan namun tidak pergi sholat berjamaah. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajatu Mardawhi an Ka'bil Hibri qala walladhi anzala at-taurata ala Musa wal Injila ala Isa waz Zabur ala Dawud wal Furqan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unzilat hadhihi al-ayatu fi as-salawatil maktubati haitsu yunada bihinna yawma yukshafu an sakin ila qawlihi wa hum salimuna sholawatul khamsu idza nudiya biha. Ibnu Mardawai rahmatullahi alaih telah meriwayatkan dari Ka'ab al-Hibr rahmatullahi alaih, ia berkata, demi Zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai nasib buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Artinya, ayatnya adalah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud tetapi mereka tidak mampu sujud. Pandangan mereka tunduk ke bawah karena malu. Mereka diselubungi kehinaan. Dan sungguh semasa di dunia mereka diseru untuk sujud, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat, tetapi mereka enggan bersujud. Quran Surat Al-Qalam 42-43. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Durrul Mansur. Faedah: makna hari betis disingkapkan ialah tajallinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya di padang mahsyar, sehingga seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya. Tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Penafsiran pertama, Ka'ab al-Hibr rahmatullahi alaih
Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan yang lain menafsirkan bahwa mereka adalah orang yang disuruh untuk sholat berjamaah tetapi tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam kitab Bukhari, Sayyidina Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia sholat dengannya dan ingin dilihat oleh orang lain. Penafsiran ketiga menyatakan mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia benar-benar tidak pernah sholat. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan yang maha sempurna ilmunya. Sesuai sumpah Syekh Ka'ab al-Ibrahim atas nama Allah Subhanahu wa taala diperkuat oleh penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai imam para mufassir, menjelaskan betapa dahsyatnya hura-hura padang mahsyar sehingga seluruh kaum muslimin sibuk bersujud. Tetapi orang-orang yang tidak sholat berjamaah dengan penuh hina tidak dapat bersujud. Selain itu masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak diperlukan oleh seorang muslim. Baginya diperintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tetapi bagi mereka yang tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tidak ada gunanya. Kelak tatkala waktu pembalasan tiba, barulah mereka menyesal, namun penyesalan itu sia-sia. Demikian pembaca taklim. Marilah kita melaksanakan taklim di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.